thumbs up? Jelas, Kak. Oke, baik, siap. Terima kasih untuk responsnya. Perkenalkan, saya Andre Sinaga yang akan menjadi moderator di Patibulum rangkaian keempat di hari ini di bulan Juli 2023. Pada malam hari ini kita akan belajar di Patibulum ini di rangkaian keempat adalah bagaimana memahami motif dan misi dalam 4 Injil. Ada 4 Injil yang akan kita pelajari, kita akan kupas, kita akan melihat apa visi misi dari Injil ini, yaitu ada Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Adapun nanti materi slide yang akan nanti dipaparkan dan juga diberikan dan kita akan melihat pembahasannya, tentunya nanti akan diberikan secara langsung lewat dari WA Group, ataupun jikalau ada yang mau bisa meninggalkan notes di message untuk bisa langsung di-share dari PDF WhatsApp. Dan pada malam hari ini akan menjadi pembicara atau pemateri pada Patibulum keempat ini adalah aku panggil kakak ya, Kakak Pendeta Sally NS Neparasi MTH. Selamat malam, Kakak Sally. Ya, begitu. Mungkin ada penatua yang lain. Selamat malam. Waduh, oke. Kak Sally ini merupakan pendeta Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Benar ya, Kak ya? Benar. Dan saat ini sedang bersekolah di Jerman, ya. Aku tadi lupa nama kotanya apa. Di mana, Kak? München? Münster. Münster. Oke, siap kalau gitu. Nanti Kak Sally akan memberikan materi dan mungkin sharing untuk kita pada malam hari ini dalam Patibulum, di mana supaya kita bisa memahami lagi bagaimana Injil, 4 Injil ini, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai pribadi, keluarga, lingkungan, dan juga bergereja. Jadi selama 1 jam lebih ke depan, 1,5 jam lebih ke depan, kita akan sama-sama belajar untuk mendapatkan insight-insight baru, lalu kita bisa nanti bertanya secara langsung kepada Kak Sally lewat dari kolom chat, ataupun nanti bisa raise hand juga bisa setelah nanti Kak Sally memaparkan materi Patibulum kita pada hari ini. Dan sedikit info nanti sebelum berakhir, nanti Kak Sally bisa membawakan penutup ya Kak ya, untuk kita pada malam hari ini. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, pada seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama belajar dalam Patibulum keempat ini, dan waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Kak Sally. Ya, terima kasih. Materinya saya sudah kirimkan kepada Ibu Sandra. Apakah Kak Andre sudah menerimanya? Aku sudah menerimanya. Ya, mohon bantuannya supaya di-share. Oke. Oke, sebentar ya. Tunggu. Aku kayaknya ini agak error ini ku nih, Zoom-ku. Kak Cindy, boleh dibantu? Share di chat. Udah, di chat, udah. Oke. Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Lagi di download dulu nih Kak. Ada yang ngecas ya? Ya, sembari Kak Andre mengurusi soal file yang akan ditampilkan, saya akan mulai dengan sebuah pernyataan bahwa Perjanjian Baru, termasuk Injil-Injil kanonis yang ada di dalamnya, adalah dokumen misi. Di dalamnya kita menemukan kesaksian dari gereja mula-mula tentang karya atau aktivitas Yesus mewartakan kabar baik di awal abad pertama Masehi di tanah Israel.
Perjanjian Baru sendiri berisi 95 ekspresi Yunani yang mendeskripsikan berbagai aspek misi ya. Salah satunya misalnya garam dunia, atau yang lain terang dunia, kota di atas bukit, pelita, dan lain sebagainya. Jadi ini sebuah bahasa figuratif atau bahasa imajinatif untuk menggambarkan bagaimana peran orang-orang percaya, para pengikut Kristus hadir di tengah dunia, mewartakan kabar baik. Kalau kita membaca setiap Injil, pasti kita akan menemukan ada penekanan-penekanan yang unik dari setiap Injil, karena memang Injil itu ditulis bukan hanya semata-mata untuk meneruskan tentang tradisi Yesus Kristus, melainkan sebuah interpretasi tentang karyanya, tentang pekerjaannya, tentang pribadi Yesus, berkaitan dengan situasi yang dihadapi oleh penulis Injil dan komunitas yang menjadi pembaca Injilnya. Atau dengan kata lain, Injil memang ditulis dengan maksud sebagai biografi Yesus Kristus, sekaligus untuk merespon satu situasi tertentu di mana melalui kisah Yesus, pembaca boleh belajar sesuatu. Jadi ketika kita membaca Perjanjian Baru sebagai dokumen misi, maka kita harus punya satu pemahaman, kita belajar tentang bagaimana gereja mula-mula merumuskan misinya dengan cara mendialogkan antara tradisi Yesus dengan konteks kekinian mereka. Ya. Nah, selanjutnya teologi misi Injil Matius. Teologi misi Injil Matius adalah pemuritan, baptisan, dan pengajaran yang menjadi landasan seringkali untuk kita memahami apa sih teologi misi yang disampaikan dalam Injil Matius. Adalah Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Bapak Ibu pasti sudah tahu ya rumusannya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Persoalan yang sering muncul dalam kehidupan kita pada saat ini adalah ayat ini seringkali salah ditafsirkan atau tidak ditafsirkan dengan mempertimbangkan konteks penulisannya. Dampaknya, gereja meneruskan interpretasi tradisional yang memahami misi semata-mata dalam arti yang sangat sempit, yaitu ekspansi, penaklukan, konversi paksa, ataupun penanaman gereja ke berbagai tempat. Tidak sepenuhnya, kalau kita mau melihat pergi keluar untuk mewartakan firman, atau Injil Kerajaan Allah tentu tidak salah. Tapi kalau motivasi kita adalah konversi paksa, itu menjadi sesuatu yang keliru, apalagi kita mendasarinya dengan menggunakan Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 yang kita imani adalah bagian dari penghayatan gereja mula-mula tentang perintah Kristus untuk kita bermisi di tengah dunia. Nah, karena itu bagaimana supaya kita tidak salah paham tentang rumusan Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, kita perlu tahu dulu Matius itu dan komunitasnya bagaimana, situasi apa yang sedang mereka hadapi. Matius menurut penelitian modern adalah kemungkinan seorang Kristen Yahudi yang meninggalkan Yudea sebelum perang Yahudi tahun 66 Masehi. Kemungkinan penulis Kristen anonim ini menetap di Syria, yakni di tengah-tengah masyarakat yang kebanyakan non-Yahudi. Sementara komunitas yang dilayani oleh Matius atau yang membaca Injilnya adalah mayoritas terdiri dari Kristen Yahudi, orang-orang Yahudi yang sudah memeluk keyakinan atau percaya kepada Yesus Kristus. Karena keyakinan ini, maka mereka mengalami ketegangan dengan Yudaisme. Mereka diusir dari sinagoge dan mengalami penganiayaan yang kontinu. Karena diusir dari sinagoge dan mereka dikondem gitu ya, bahwa mereka adalah orang-orang yang sesat,
jemaat atau komunitas Matius mengalami krisis identitas. Mereka pun bertanya, sebenarnya kita ini siapa? Bagaimana kita memahami iman Kristen sebagai kelanjutan dari perjanjian lama dari Yudaisme? Bagaimana sih Taurat itu bagi kita? Bagaimana iman kita kepada Yesus harus didefinisikan bagaimana? Bagaimana misi dipahami dalam konteks kita ditekan, kita diusir, kita dianiaya, kita dibenci? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini kemungkinan besar yang muncul entah di benak Matius selaku penulis maupun konteks yang memang sedang secara historis dialami oleh komunitasnya. Karena itu tujuan Matius menulis Injil adalah pertama, menolong komunitasnya di tengah krisis akibat pemutusan paksa dengan Yudaisme yang adalah akar religiusnya. Menyediakan dasar biblis yang bisa memperkuat klaim bahwa sungguh Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan oleh Perjanjian Lama. Sehingga kalau kita lihat contoh-contohnya, Matius berupaya sedemikian rupa meyakinkan pembacanya kita adalah gereja tapi juga kelanjutan dari Perjanjian Lama. Kita lihat genealogi Yesus. Yesus dia adalah keturunan sebagai ada juga bagaimana caranya Matius menggambarkan Yesus sebagai figur tipologis Musa, tetapi lebih daripada Musa, Yesus berkuasa dalam memberikan interpretasi yang baru atas Taurat, ya, khususnya tentang hari Sabat. Kalau orang Yahudi melarang melakukan aktivitas apapun di hari Sabat, Yesus justru memahami hari Sabat adalah sebagai hari di mana kita menyatakan kasih kepada sesama. Jadi bukan waktunya untuk berhenti berbuat baik, tapi merayakan kebaikan Allah bagi sesama. Ya, lalu tujuan Matius menulis Injilnya adalah juga untuk membangkitkan kesadaran komunitasnya tentang identitas mereka, bahwa mereka bukanlah kelompok sektarian, apalagi kelompok sempalan, gitu ya, melainkan mereka identitasnya adalah murid Kristus, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Lalu dia juga bertujuan untuk mengembangkan sebuah etos misioner di tengah konteks penganiayaan pada saat itu, serta memotivasi komunitasnya untuk berani bersaksi, gitu ya. Selanjutnya, kalau kita lihat, Bapak Ibu, saya percaya rajin membaca Injil-Injil dan bisa mendapatkan kesan bahwa misi dalam Injil Matius adalah misi yang universal. Misi ini tidak lagi semata-mata berpolemik ya dengan Yudaisme, tetapi ini terarah pada pewartaan Injil kepada bangsa Yahudi. Jadi dalam pemikirannya Matius, memang kita perlu memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi untuk klarifikasi apa yang mungkin salah dalam pikiran mereka, gitu ya, atau salah pemahaman mereka, kita perlu. Tetapi sekarang karena sudah terjadi penolakan, pemutusan hubungan, apatisme, ya, akhirnya misi perlu diarahkan ke yang lebih luas cakupannya, yaitu kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Nah, respons positif terhadap bangsa-bangsa non-Yahudi kepada Yesus menurut tradisi itu menjadi dasar bagi penulis Injil Matius untuk mengatakan kita punya peluang kok, selain penolakan oleh orang Yahudi, tapi kita di lain pihak kita punya peluang untuk mewartakan Injil, karena bangsa-bangsa lain siap untuk menerima Yesus, siap untuk menerima kabar baik. Contohnya, misalnya kisah tentang perwira Romawi di Kapernaum, ya, dia datang kepada Yesus, memohon pada Yesus supaya Yesus mau menyembuhkan hambanya yang sakit keras, bahkan hampir meninggal, gitu ya. Dan dia sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus nggak perlu datang ke rumahnya. Di tengah jalan cukup bersabda, pasti hambanya itu akan sembuh, gitu ya. Lalu Yesus menghargai iman dari seorang perwira Romawi ini dengan mengatakan, iman seperti ini tidak aku temukan di antara orang Israel sekalipun. Jadi Matius memang sengaja memberikan cerita ini misalnya untuk menunjukkan pada komunitasnya, jangan hanya fokus pada krisis, yaitu hambatan dan tantangan, tapi fokus juga pada peluang, bahwa bangsa-bangsa lain siap kok untuk menerima kabar baik, gitu ya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke amanat agung.
Matius pasal 28 ayat 19 dimulai dengan kata, karena itu pergilah. Karena itu pergilah. Mengapa dasarnya pergi gitu ya? Kalau kita baca, memang semua Injil, termasuk Injil Matius, menekankan Yesus pergi berkeliling dari satu kota ke kota yang lain, dari desa yang satu ke desa yang lain. Dia berkeliling ke seluruh Galilea. Kalau misalnya dia ada di satu kota, lalu Yesus mengatakan pada murid-muridnya, mari kita pergi ke kota selanjutnya, sebab aku harus memberitakan kerajaan Allah sudah dekat, gitu ya. Nah, bukan hanya Yesus yang pergi berkeliling bersama dengan para murid, ada satu waktu di mana Yesus merasa para muridnya perlu nih punya pengalaman untuk memberitakan kerajaan sorga. Lalu mereka diutus oleh Tuhan Yesus untuk pergi ya ke desa-desa dan ke kota-kota. Di sini Yesus melihat bahwa misi perlu diberikan teladan bagaimana cara bermisi, tetapi juga pengalaman praktis. Jadi para murid juga diberikan kesempatan untuk belajar ya tanpa kehadiran Yesus bersama dengan mereka. Masing-masing mereka pergi gitu ya ke berbagai tempat. Nah, kalau kita mau melihat kalimat karena itu pergilah, kemungkinan besar maknanya adalah bukan untuk ekspansi, tapi ini menjawab ketakutan komunitas Matius yang perlu memang dimotivasi. Ayo, kamu harus bersikap aktif, lawan rasa takut, jangan karena ditolak kamu menutup diri, tapi justru karena ditolak, penolakan itu justru dilihat sebagai kesempatan untuk mewartakan Injil, gitu ya. Lawan rasa takut, lalu bermisi. Yang kedua, kalimat Yesus dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 adalah, jadikanlah semua bangsa muridku. Injil Matius memang memperlihatkan Yesus memuridkan 12 orang yang dipilihnya. Tapi bukan berarti pemuritan itu berlangsung semata-mata untuk kelompok kecil ini saja. Secara intensif memang demikian. Tapi ketika Yesus berkeliling mengunjungi satu tempat ke tempat yang lain di seluruh Galilea, pengajarannya yang didengar oleh orang banyak, saya meyakini bahwa itu juga mau membuktikan, dimaksudkan oleh Matius kepada komunitasnya, lihat bahwa pemuritan itu memang berlangsung secara terbuka, secara publik gitu ya. Yesus memberitakan kabar keselamatan itu kepada orang banyak. Jadikanlah semua bangsa muridku. Yesus memberi contoh bagaimana sih pemuritan itu harus dilakukan. Yang paling penting menurut Injil Matius adalah pengajaran. Selain pelayanan, pengutusan atau latihan praktis dan teladan Yesus sendiri gitu ya, tapi pengajaran sangat penting. Dan kalau dikatakan jadikanlah semua bangsa muridku, berarti Yesus sendiri memahami bahwa misi perlu dilakukan tidak hanya untuk orang-orang Yahudi, tetapi untuk bangsa-bangsa lain. Dengan kata lain, kemuritan adalah undangan terbuka bagi semua orang. Tujuan misi adalah memuridkan. Nah, persoalannya, menjadi murid Yesus itu artinya percaya kepada Yesus. Menghidupi apa yang menjadi ajaran dan teladannya. Itu menurut konsep Injil Matius. Jadi perintah Yesus ini jangan sampai disalahartikan, memuridkan orang sama dengan memaksakan mereka untuk masuk ke gereja tertentu gitu ya, atau menjadikan mereka anggota gereja tertentu. Tidak dalam pemahaman sempit yang demikian. Ya. Kalimat yang berikutnya, Matius pasal 28 ayat 19. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yohanes dalam Injil Matius memang menyerukan baptisan pertobatan yang disertai dengan pengakuan dosa. Jadi pertobatan, pengakuan dosa, dan baptisan itu satu paket gitu ya. Tapi Yohanes Pembaptis juga mengatakan, aku membaptis dengan air, tetapi dia yang akan datang daripada setelah aku akan membaptis dengan Roh Kudus. Yang dia rujuk sebenarnya adalah Yesus Kristus. Sehingga gagasan ini memang sudah ada dalam peristiwa sejarah Yesus Kristus. Baptisan adalah bagian dalam pemuritan, gitu ya. Tetapi kalau kita lihat konstruksi perkataan Yesus dalam Injil Matius pasal 28 ayat
19-20 jelas bahwa baptisan itu dilayankan bagi para murid. Artinya orang-orang yang percaya dan yang mau memberi dirinya sebagai murid Yesus, gitu ya. Dan pada saat yang bersamaan dengan mengatakan demikian, Matius sepertinya ingin menunjukkan baptisan adalah tanda identitas seorang murid Yesus. Yang berikutnya, Matius pasal 28 ayat 20, kalimatnya adalah, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi setelah menjadi murid, bukan berarti setelah dibaptis lalu proses pemuritan itu berakhir. Salah. Proses pemuritan terus berjalan dengan cara menerima ajaran yang sehat. Mengapa kita harus menerima ajaran yang sehat dan meneruskan ajaran itu? Ya, karena Yesus sendiri adalah teladan kita. Dia mengajar para murid dan orang banyak. Yesus mengajar tentang kerajaan sorga dengan menggunakan berbagai perumpamaan. Perumpamaan mungkin adalah metode yang paling tepat yang Yesus pikir paling relevan untuk digunakan di zamannya. Karena perumpamaan menurut duga saya itu memang lebih mudah masuk ke dalam hati dan perasaan kita gitu dan pikiran kita, meskipun kadang-kadang tidak semuanya jelas dengan menggunakan perumpamaan. Sehingga menurut Injil Matius pun Yesus seringkali harus menjelaskan makna perumpamaannya kepada para murid, gitu ya. Nah, itu artinya pengajaran perlu perlu diterima, tetapi juga dipercakapkan, didiskusikan, perlu digumuli sehingga kita tahu apa arti dan makna ajaran Kristen, gitu ya, atau ajaran yang kita terima dari Tuhan. Jadi konten yang perlu diteruskan dalam pengajaran gereja menurut Matius adalah ajaran Yesus, terutama khotbahnya di bukit. Nanti Bapak Ibu bisa cek dalam Matius pasal 5 sampai 7 itu khotbah Yesus banyak sekali berbicara tentang hukum Taurat tetapi dengan perspektif yang baru. Kalau kita membaca bahkan tafsiran Yesus jauh lebih rigoristik daripada ajaran orang-orang Farisi pada zaman itu. Contohnya ya misalnya tentang zina. Ada yang mengatakan tertulis bahwa janganlah kamu berzina, tetapi Yesus berkata dengan memandang seorang wanita dan kamu menginginkannya saja kamu sudah berzinah dalam hatimu, gitu ya. Jadi Yesus menaikkan derajat perzinahan itu dari hubungan seksual menjadi sesuatu yang sifatnya moralistik gitu. Kalau kita sudah menginginkan seseorang, meskipun itu hanya desire yang tidak diketahui oleh orang banyak, Tuhan tahu, dan itu sudah menjadi dosa. Jadi lebih rigoristik gitu ya, daripada tafsiran pada umumnya pada zaman itu. Nah, kesimpulannya adalah kalau kita lihat Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, maka teologi misi menurut konteks komunitas Matius adalah pemuritan, baptisan, dan pengajaran. Pemuritan harus berlangsung kontinu, pemuritan memampukan jemaat untuk bermisi, termasuk mempertanggungjawabkan iman mereka di tengah komunitas atau di tengah masyarakat yang menolak mereka, yang mengusir mereka, yang memusuhi mereka, yang bahkan mengkondem mereka gitu ya. Dan ini juga memampukan jemaat bertahan di tengah penganiayaan dengan tetap setia dalam penantian akan parousia. Jadi kita terus bermisi sembari kita menantikan kedatangan Kristus kembali gitu. Ya, itu dari Injil Matius. Selanjutnya kita akan masuk ke teologi misi Injil Markus. Teologi Injil Markus saya merumuskan sebagai kabar baik bagi segala makhluk. Karena ini diambil dari rumusan perintah Yesus Kristus sebelum dia naik ke sorga gitu menurut kesaksian Injil Markus ya. Di sini dikatakan pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun yang mematikan, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi teologi misi Injil Markus bisa kita lihat memang di rumusan paling akhir dari Injilnya,
perkataan Yesus sebelum ia naik ke sorga ya, kepada para murid. Nah, kalau kita lihat bagaimana kita memahami rumusan ini, kita perlu juga melihat komunitas Markus. Apa sih sebenarnya yang dihadapi oleh oleh penulis Injil Markus dan komunitasnya. Markus adalah seorang dari ke-70 murid Yesus. Itu salah satu hipotesis. Tapi ada juga yang mengatakan kemungkinan dia adalah juru tulis dan penerjemah Rasul Petrus. Ya, info ini kita dapatkan dari Eusebius dari Kaisarea. Tapi ada juga yang mengatakan mungkin dia adalah Yohanes Markus, sepupu Barnabas, yang namanya dirujuk dalam Kolose dan Filemon. Atau dia adalah seorang anonimus, Kristen anonimus generasi kedua. Ini menurut kebanyakan peneliti modern. Saya menghargai pendapat-pendapat ini, dan saya mengimani siapapun yang menulis Injil Markus, yang pasti dia adalah seorang murid Kristus yang concern dengan pergumulan yang sedang dihadapi oleh komunitasnya, sehingga dia menuliskan Injil ini berdasarkan tradisi Yesus Kristus yang dia coba untuk susun secara kronologis, gitu ya, untuk menjelaskan siapa Yesus dan bagaimana pelayanannya di dunia. Nah, ada juga yang mengatakan setelah membaca Injil Markus, tampaknya penulis kontak dengan tradisi apostolik, khususnya Rasul Petrus, dan dia mengenal tradisi kekristenan awal, ya, termasuk tradisi lisan tentang Yesus. Sayangnya kita tidak tahu lagi bagaimana mengkonstruksi tradisi lisan tentang Yesus. Ya, satu-satunya yang sampai di tangan kita adalah keempat Injil, dan kita mengimani bahwa kesaksian-kesaksian Perjanjian Baru itu adalah perjalanan yang panjang dari tradisi-tradisi lisan. Nah, Markus tampaknya memahami tradisi Yahudi dan lokasi-lokasi di Yudea, karena itu nama-nama sangat tepat ya menurut peneliti modern. Dia adalah seorang yang tahu tradisi Yahudi dan lokasi-lokasi di mana peristiwa Yesus terjadi. Selain itu ada juga kemiripan-kemiripan dengan teologi Paulus, khususnya teologi tentang penderitaan dan kemartiran, gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat lebih dalam lagi apakah benar ini yang disampaikan oleh para peneliti modern. Bagaimana dengan komunitas Markus, ya? Komunitas Markus tidak diketahui pastinya di mana, karena memang dalam Injil ini tidak disebutkan dengan pasti di mana lokasi pembacanya. Tapi tradisi gereja menyatakan kemungkinan besar komunitas ini ada di Roma, yakni pasca penganiayaan Nero. Dan komunitas Markus adalah komunitas yang terhimpit, yang menderita penganiayaan yang hebat, baik dari orang-orang Yahudi maupun tekanan dari orang-orang non-Yahudi. Selain itu mereka juga mengalami ajaran sesat, yaitu theos aner dan doketisme. Ya, mereka memahami ajaran ini, memahami Yesus itu bukan sepenuhnya Allah dan Yesus juga bukan sepenuhnya manusia, ya, theos aner. Seorang yang manusia ilahi yang nggak mungkin menderita, kira-kira gitu. Doketisme, dia manusia tapi nggak sepenuhnya manusia, dia adalah manusia yang ilahi, gitu ya, kira-kira begitu. Nah, kalau seperti ini suatu ajaran yang sesat, karena dengan mengatakan Yesus bukan manusia dan Yesus bukan manusia, berarti yang kita lihat ini Yesus yang mengawang-awang dong, begitu ya. Tapi kalau mengatakan Yesus tidak mungkin menderita, lebih sesat lagi, gitu ya, karena memang dia meninggal di atas kayu salib, dia menjadi korban kekerasan, korban ketidakadilan, dan seterusnya. Jadi ini adalah satu komunitas yang terhimpit oleh karena persekusi, tetapi juga karena ajaran sesat. Dalam konteks inilah Markus berusaha untuk merumuskan teologi misinya. Yang unik, Bapak Ibu yang terkasih, rumusan Markus pasal 16 ayat 15 sampai 18 ini paralel dengan tulisan-tulisan kanonis yang lain. Misalnya perintah untuk pergi dan membaptis, ya, rumusan Matius pasal 28 ayat 19 tadi, ya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil pada segala makhluk, itu Markus 16 ayat 15. Mirip sekali
cuma ini bagian dari varian Matius pasal 28 ayat 19 ya. Kata pergilah itu ada pada dua rumusan ini. Atau gagasan tentang dibaptis dan diselamatkan ya. Matius 28 ayat 19 ditulis dengan nada imperatif pergilah, sementara Markus pasal 16 ayat 16 dibaptis akan diselamatkan gitu ya, bentuk pasif. Yang selanjutnya gagasan tentang keselamatan dan hukuman. Ya, ini paralel lagi. Misalnya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi diselamatkan dan dihukum. Ini menurut teologi misi Markus ya. Ini paralel dengan Injil Yohanes pasal 3 ayat 18 dan Yohanes 3 ayat 36. Contoh, siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Siapa yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal, tapi siapa saja yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap tinggal di atasnya. Sekali lagi ada paralel gagasan antara Markus pasal 16 dengan Yohanes ya. Yang selanjutnya, kalau kita lihat gagasan yang paralel juga mengenai glosolalia sebagai tanda penyertaan Allah. Markus menekankan misalnya, salah satu tanda yang akan menyertai misi orang-orang percaya adalah mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Sementara ini paralel dengan Kisah Rasul pasal 2 ayat 4 dan pasal 10 ayat 46 misalnya. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Tanda yang berikutnya adalah kuasa atas ular dan racun sebagai tanda penyertaan Allah. Misalnya, Markus pasal 16 ayat 18, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Paralel dengan Kisah Rasul 28 ayat 3-5, ini kisah Paulus yang digigit atau dipagut oleh ular, tetapi dia mengibaskan ular itu ke dalam api dan dia tidak mengalami sesuatu apapun, gitu ya. Nah, berikutnya penumpangan tangan atas orang sakit. Markus pasal 16 ayat 18 juga punya rumusan yang unik, paralel dengan Kisah Rasul 9 ayat 17 dan 28 ayat 8. Dalam Markus dikatakan, dan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ya, ini paralel dengan Kisah Rasul 9 ayat 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu, ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, gitu ya. Atau Kisah Rasul 28 ayat 8. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkannya. Beberapa ahli mengatakan misalnya paralel ini kemungkinan disebabkan karena tradisi pelayanan Paulus memang sudah diketahui oleh jemaat-jemaat Kristen di diaspora, termasuk di Roma. Ya, kalau memang kita percaya bahwa komunitas pembaca Injil Markus ini memang ada di Roma, karena Paulus juga martir di Roma, gitu ya. Dan Injil ini ditulis setelah kemungkinan setelah atau ya pada saat yang bersamaan dengan Paulus. Ya, kita sulit untuk membedakannya, untuk menentukannya dengan sejelas-jelasnya, gitu ya. Hanya Tuhanlah yang tahu. Tapi yang pasti penulis Injil Markus tampaknya tahu tentang tradisi Paulus, sehingga kemungkinan itulah yang menyebabkan ada paralel dalam rumusan itu, ya. Tapi bukan berarti karena paralel ini semata-mata karena pelayanan Paulus, tidak, tetapi karena Yesus yang historis itu juga memang menyampaikannya kepada para murid, sehingga apa yang dialami dalam pelayanan Paulus adalah peneguhan atau penggenapan dari apa yang Yesus sampaikan. Jadi kita melihatnya dari dua arah demikian. Yang berikutnya, kalau kita lihat dibandingkan paralel-paralel yang tadi, ada semantik yang khas dalam Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan 18, ya, yaitu seluruh dunia, segala makhluk, dan mengusir setan-setan demi namaku, demi nama Yesus, ya. Yang lain gagasannya paralel. Ini yang semantik yang khas dalam Markus pasal 16 ayat 15 sampai 18. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik membaca Injil Markus, memang Yesus itu
diceritakan apa ya, giat sekali berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi memang fokus Markus itu lebih kepada tindakan Yesus ketimbang pengajarannya. Ini sangat berbeda kalau kita membaca Matius dan Lukas. Matius dan Lukas lebih memberikan deskripsi panjang lebar untuk memberikan penjelasan tentang ajaran Yesus. Kalau Markus lebih menunjukkan bagaimana Yesus giat, ya, mewartakan Injil Kerajaan Allah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tanda-tanda yang membuat orang banyak itu terpukau dengan dia. Sekaligus mereka ingin tahu sebenarnya dengan kuasa apa sih Yesus melakukan perkara-perkara besar ini. Dan dalam karya pelayanan Yesus, pengusiran kuasa jahat atau setan-setan begitu ya, itu adalah sesuatu yang tidak terpisahkan. Nah, itu uniknya dalam Injil Markus. Ya, jadi misi menurut Markus kontennya adalah Yesus Kristus. Itu terlihat sekali dalam Markus pasal 1 ayat 1 ya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Jadi ini bukan bicara soal genre saja, tapi berbicara juga soal konten dari pewartaan Injil yang konten dari Injil Markus itu sendiri. Yesus adalah pewarta sekaligus isi dari Injil Kerajaan Allah. Jadi mewartakan Injil juga adalah tugas Yesus dari Bapaknya. Itu yang tertulis dalam 1 ayat 38 gitu ya. Percaya kepada pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah itu sama dengan percaya kepadanya. Lalu kedatangan Yesus menandai kegenapan waktu Allah dan dekatnya kerajaan Allah gitu ya. Jadi sudah datang tapi sekaligus yang masih dinantikan, kira-kira gitu. Dan di sini juga Markus menegaskan bahwa Injil adalah berita yang kudus dan yang tidak terbinasakan tentang keselamatan kekal. Ya, pernyataan ini tertulis dalam pasal 16 ayat 8. Jadi walaupun penindasan itu sedemikian hebat, ajaran sesat itu sedemikian menghimpit kehidupan jemaat Markus, tapi dia mau mengatakan Injil tetap adalah berita yang kudus dan tidak terbinasakan tentang keselamatan kekal, gitu ya. Bagaimana dengan cakupan misinya? Cakupan misi menurut Injil Markus adalah segala makhluk di dunia. Ya, saya merasa ya memang segala makhluk di dunia. Ya, sulit juga untuk memberitakan Injil kepada yang di luar dunia, gitu. Yang di dunia aja nggak kelar-kelar kan, gitu ya, Bapak Ibu. Jadi segala makhluk di dunia, manusia dan ciptaan Allah lainnya. Jadi ini lebih kepada bukan hanya universal dalam arti manusia dari berbagai latar belakang, tetapi juga ciptaan Allah direngkuh dalam karya keselamatan, ya, menjadi penerima kabar baik yang dilakukan oleh orang-orang percaya. Ini misalnya ditegaskan dalam perumpamaan benih, ya, yang adalah sumber khusus Markus, dan ini berbicara tentang tuaian di bumi atau perumpamaan tentang biji sesawi. Ya, ini satu perumpamaan Yesus yang ingin mengatakan bahwa kerajaan Allah itu terus bertumbuh, terus berkembang, terus mencakup bukan hanya orang-orang Yahudi, tetapi juga orang-orang non-Yahudi. Jadi ada aspek futuristik yang memang disampaikan oleh Yesus melalui perumpamaan ini. Bagaimana dengan dimensi misi? Dimensi misinya adalah penginjilan dan baptisan, juga pengajaran, ya, dengan penekanan pada keselamatan kekal dan hukuman kekal. Ini memang sepertinya ini sangat ditekankan gitu ya oleh Markus. Kalau menerima, ya kamu diselamatkan, kalau kamu menolak Injil, ya kamu menerima hukuman kekal gitu ya. Dan ketika misi dilakukan, maka respons yang diharapkan adalah orang yang menerima pewartaan itu bertobat, lalu memberi dirinya dibaptis, mengaku dosanya, selain mereka percaya kepada Injil gitu ya. Percaya, bertobat, dibaptis, dan mengaku dosa, itu satu paket yang tidak terpisahkan. Lalu keselamatan memang berkaitan erat dengan pengampunan dosa. Keselamatan itu berlaku bagi semua orang, sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah. Demikian menurut Yesus dalam Injil Markus. Keselamatan juga disediakan bagi mereka yang bertahan sampai akhir di tengah siksaan dan penyesatan. Jadi bukan di awal saja semangat, tetapi sampai akhir
dan bahwa Markus mau menegaskan sama seperti Yesus yang tidak takut untuk menghadapi salib. Bahkan dia tetap tegar, tetap setia melaksanakan karya pelayanannya di Galilea, meskipun bayang-bayang salib ada di depan, gitu ya. Jadi salib tidak menjadi alasan untuk berhenti bermisi. Jadi kalau Yesus menjadi teladan komunitas Markus, maka sekalipun penderitaan itu ada menjadi sesuatu yang potensial untuk dihadapi di depan, tapi itu tidak menghentikan jemaat untuk bermisi, gitu ya. Nah, sama seperti Injil Matius, kisah misi juga ditandai dengan baptisan air dan baptisan Roh Kudus, gitu ya. Rujukan tentang itu sudah ada di dalam Injil Markus, Matius juga 2 Injil yang lain, gitu ya. Baptisan menurut Injil Markus juga sebuah bahasa figuratif yang merujuk pada kematian Yesus. Jadi baptisan bukan sekedar inisiasi menjadi anggota atau jemaat Markus, tapi ini juga adalah tanda petik inisiasi merayakan kematian Kristus, begitu ya. Kita mati bersama Kristus, kita bangkit bersama Dia, gitu ya. Ini makna teologis dari baptisan. Yang menarik juga adalah tanda-tanda yang akan menyertai misi gereja. Ini menurut Markus sangat eksplisit. Tanda-tanda yang menyertai misi gereja adalah eksorsisme. Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Ia mengusir banyak setan. Setan mengenal identitas Yesus sebagai anak Allah. Tapi bukan hanya Yesus mengusir setan-setan, Yesus juga memberi kuasa kepada para muridnya untuk mengusir setan-setan. Jadi penyembuhan orang dari kerasukan setan memang itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan Yesus di dunia. Lalu ada penumpangan tangan atas orang sakit. Markus menceritakan bahwa Yesus banyak sekali menyembuhkan orang sakit dari berbagai penyakit. Lalu para murid Yesus bahkan dikatakan mengoleskan banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Jadi ada metode yang seperti itu ya. Menurut saya ini rujukan ini hanya ada di Injil Markus, di Injil-Injil lain tidak ada. Jadi rujukan tentang mengoleskan orang sakit dengan minyak, lalu orang sakit itu sembuh dari sakit penyakitnya, khas sekali Injil Markus. Tanda yang ketiga yang akan menyertai misi gereja adalah penggunaan karunia Roh Kudus atau glosolalia, ya, bahasa-bahasa yang baru, bahasa-bahasa yang lain, ya, bahasa yang dianugerahkan oleh Roh Kudus, ya. Memang dalam Injil Markus saya coba baca tidak ada sih rujukan apa yang dimaksud dengan karunia berbahasa lain, gitu ya. Dan rujukan ini hanya ada dalam ayat pasal 16 ayat 17 gitu, sehingga cukup sulit untuk melacak, tetapi paralelnya dengan Kisah Para Rasul seakan memberikan kepada kita ada informasi, ada keterkaitan antara satu jemaat dengan jemaat yang lain dengan tradisi gereja mula-mula, gitu ya. Apa yang terjadi dalam kehidupan gereja mula-mula. Salah satunya penggunaan karunia Roh Kudus. Lalu yang keempat adalah keselamatan dari bahaya, gitu ya. Frase memegang ular dan minum racun dalam Markus 16 ayat 18 itu merujuk pada bahaya dan penderitaan yang tidak terelakkan, gitu ya. Saya lebih setuju kalau ayat ini tidak ditafsirkan secara literal, tetapi secara sebuah bahasa figuratif, gitu ya, yang merujuk bahwa sekalipun kita menghadapi bahaya dan ancaman, tapi kita akan diselamatkan oleh Tuhan, gitu. Frase misalnya mereka tidak akan mendapat celaka menegaskan kepastian keselamatan dari bahaya dan penderitaan yang memang merupakan risiko ketika gereja bermisi. Pengertian demikian selaras dengan peringatan Yesus tentang siksaan berat yang mengikuti kedatangan Mesias-Mesias palsu, gitu ya. Nah, kita akan lanjut ke teologi misi Injil Lukas. Semoga Bapak Ibu sejauh ini sudah bisa menangkap kira-kira apa yang khas dari Injil Matius dengan Injil Markus.
teologi misi Injil Lukas. Teologi misi Injil Lukas ada dalam, menurut kebanyakan penafsir modern, itu ada di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 21, yang adalah visi profetis terambil dari Trito Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Yesus pada saat itu sedang berkhotbah di sinagoge di Kapernaum, di kota asalnya. Lalu ketika ia membaca bagian Trito Yesaya ini, dia mengatakan dialah yang akan menggenapi ya visi profetis ini. Sehingga banyak penafsir modern yang memahami bahwa Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 21 sebenarnya adalah misi programatik Yesus, yang melaluinya penulis Injil Lukas mau menunjukkan siapa sih Yesus ini, bahwa dia mau menyatakan identitas mesianik Yesus dan bagaimana keunikan pelayanan Yesus sebagai Mesias, yaitu preferensi kaum marginal atau preferensi orang-orang yang dimarginalkan di masyarakat. Siapa saja mereka? Menurut visi profetis ini adalah orang-orang miskin, para tawanan, orang-orang buta, orang-orang yang tertindas, mereka yang tanda petik mengalami penderitaan yang konkret baik secara fisik, mental, sosial, politik, ekonomi, gitu ya. Jadi kalau kita lihat visi profetis Trito Yesaya yang Yesus pakai untuk mengidentifikasikan dirinya sebagai Mesias dan misi programatiknya yang akan dia laksanakan selama 3 tahun pelayanannya, kita mau mengatakan Yesus berdiri di tradisi kenabian, gitu ya. Dan dia menunjukkan dengan jelas bahwa misi itu pertama-tama ditujukan atau diutamakan untuk orang-orang miskin dan orang-orang yang dimarginalkan. Mengapa fokus demikian menjadi sesuatu yang khas dalam Injil Lukas? Kita lihat lagi Lukas dan komunitasnya. Lukas kemungkinan menurut penelitian modern dia adalah seorang non-Yahudi dari Antioquia di Syria. Argumen ini didukung oleh rujukan-rujukan tentang Lukas dalam Perjanjian Baru ya, Kolose dan 2 Timotius. Lalu dalam surat-surat yang lain misalnya ditemukan juga informasi dia adalah seorang tabib dan rekan sekerja Paulus. Kalau demikian maka Lukas ada dalam tanda petik komunitas Paulin ya, dia meneruskan menerima gitu ajaran Paulus begitu ya. Dia adalah kelompok terdekat Paulus ya, rekan sepelayanannya. Bagaimana dengan komunitas Lukas? Komunitas Lukas adalah generasi Kristen kedua dan mayoritas adalah non-Yahudi. Jadi gereja Lukas adalah gereja Yunani. Tidak diketahui dengan pasti di mana komunitas Lukas ini berada, tetapi para ahli modern menduga kemungkinan besar ada di provinsi Romawi Timur. Dan gereja ini adalah gereja yang bertahan. Kenapa gereja yang bertahan? Pertama, karena mereka mengalami tekanan dari orang-orang Yahudi. Ya, gereja Lukas ini berusaha untuk memahami koneksinya dengan Yudaisme di masa lalu, ya, sebagai upaya untuk merespons tekanan yang mereka alami dari komunitas Yahudi di masa kini. Walaupun mereka adalah gereja Yunani, bukan berarti mereka lupa bahwa kekristenan itu akarnya Yudaisme. Tapi bagaimana mereka bisa melacak itu ke belakang, begitu ya. Nah, itulah salah satu pertimbangan Lukas ketika menulis Injilnya. Tantangan yang kedua adalah penolakan masyarakat sekitar. Gereja Lukas berusaha untuk terkoneksi dengan figur Yesus yang hidup di Israel awal abad pertama dan yang dipercaya oleh gereja sebagai anak Allah yang maha tinggi, Raja, Tuhan, Kristus, Juru Selamat, dan sebagainya, agar mereka mampu menjelaskan dan meyakinkan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi yang ada di sekitar mereka, ya, tentang siapa Yesus yang sebenarnya. Lalu persoalan yang juga dialami atau dihadapi baik oleh masyarakat luas
di Provinsi Timur maupun komunitas Lukas adalah kemiskinan dan ketimpangan sosial. Keduanya ini adalah fenomena sosial atau persoalan sosial yang terjadi baik di luar maupun di dalam gereja. Merespons tantangan ini, Lukas melaporkan. Jadi tantangan orang-orang Yahudi, penolakan masyarakat sekitar, dan kemiskinan serta ketimpangan sosial direspons oleh Lukas dengan melaporkan. Pertama, Yesus adalah Mesias Yahudi yang dinubuatkan oleh Perjanjian Lama. Ini mau menegaskan bahwa Yesus adalah memang seorang Yahudi, ya, dia bukan seorang Yunani. Dan memang koneksi antara kekristenan dengan Yudaisme itu tidak bisa dipungkiri. Yesus disunat, menghadiri festival-festival Yahudi di Bait Allah dan ibadah-ibadah di sinagoge, memahami Taurat dan seterusnya. Yang kedua, Yesus adalah anak Yusuf, tapi juga anak Adam. Lalu ditarik lagi, Yesus adalah anak Allah, gitu ya. Ini berbeda dengan silsilah yang ada dalam Injil Matius, ya. Kalau Injil Matius kan tadi dari Abraham sampai ke Yesus, gitu ya. Kalau genealogi menurut Lukas justru dari Yusuf kepada anak Allah, gitu ya. Untuk melihat bahwa universalitas Yesus, gitu. Bagaimana saya mengatakan, ya? Koneksi antara gereja Lukas dengan Yesus bukan berdasarkan darah dan etnisitas, tapi berdasarkan kemanusiaan yang berasal dari Allah. Yang ketiga, Yesus menyertai gerejanya melalui Roh Kudus. Ini sangat ditekankan oleh Lukas, ya. Roh Kudus sudah berkarya sejak awal secara aktif dalam peristiwa inkarnasi, juga dalam karya-karya pelayanan Yesus. Roh Kudus menyertai orang-orang saleh seperti Maria, Elizabeth, Zakaria, Simeon, dan Hana. Roh Kudus adalah salah satu pemberian Bapa pada mereka yang memintanya. Roh Kudus akan menyertai murid-murid Yesus dalam bersaksi di tengah tekanan. Roh Kuduslah yang akan menginspirasi murid-murid Yesus untuk menjawab ketika mereka diperhadapkan pada satu situasi yang pelik, ya, untuk mempertanggungjawabkan iman mereka. Lalu yang keempat, Yesus adalah Mesias yang berpihak pada orang miskin dan mereka yang dimarginalkan di masyarakat pada zamannya. Keberpihakan itu ditampilkan oleh Lukas melalui ajaran Yesus. Kalau Bapak Ibu melihat atau membandingkan Lukas dengan dua Injil sinoptik yang sebelumnya, maka akan tampak tuh ucapan bahagia versinya Lukas itu ada disertai dengan peringatan kepada orang-orang kaya, gitu ya. Tafsir modern mengatakan kemungkinan ada kesenjangan relasi dalam kehidupan masyarakat Lukas, jemaat Lukas. Orang kaya tidak peduli pada orang miskin. Mereka tidak punya empati, tidak punya belas kasihan, tidak mau menolong, sehingga ucapan bahagia dan peringatan ini memang khas sekali dalam Injil Lukas, ya. Dapat ditemukan dalam pasal 6 ayat 20 sampai 26. Lalu perumpamaan-perumpamaan Yesus banyak sekali yang berbicara tentang bagaimana seseorang menjaga hati supaya tidak terikat pada kekayaan, gitu ya. Bagaimana orang bisa menggunakan harta kekayaan dengan baik, ya, bukan hanya untuk kehidupan pribadinya, tetapi juga berkaitan dengan keselamatan kekal. Jadi apa yang kita, bagaimana cara kita mengelola keuangan saat ini itu juga, ya, apa ya namanya, memiliki relasi dengan keselamatan eskatologis. Misalnya contoh, ya, orang kaya dan Lazarus yang miskin. Orang kaya tidak peduli dengan Lazarus yang ada di depan matanya sampai akhirnya Lazarus meninggal dunia, tetapi ketika meninggal dunia Lazarus dipangku oleh Abraham, sementara orang kaya itu ketika mati dia, ya, ada di dalam ya, boleh dikatakan neraka, ya, haus, menderita dan lain sebagainya, karena dia salah mempergunakan kekayaannya. Dia tidak menggunakan kekayaannya untuk mewujudkan kasih Allah kepada sesama, ya. Lalu ada anak yang hilang, orang kaya yang sukar masuk kerajaan Allah dan sebagainya. Jadi Lukas berusaha sedemikian rupa untuk membawa tradisi-tradisi pengajaran Yesus tentang relasi antara iman, keselamatan, kekayaan, kasih, gitu ya,
untuk menjawab pergumulan yang memang saat itu sedang terjadi di komunitasnya, ya. Ketidakpedulian orang kaya terhadap orang miskin, kesenjangan sosial dan seterusnya. Lalu keberpihakan Yesus juga ditampilkan melalui tindakannya. Dia memilih para murid yang notabene mungkin menurut pertimbangan masyarakat pada umumnya tidak terlalu baik, begitu ya. Misalnya Matius, si pemungut cukai, bisa direkrut oleh Tuhan Yesus, gitu ya. Atau orang zelot bisa masuk dalam kemuritan Yesus, ya. Sehingga bisa dilihat bahwa pemuritan Yesus adalah pemuritan yang inklusif, termasuk pada mereka yang dimarginalkan di masyarakat, gitu ya. Entah karena label berdosa, entah karena label tidak suci, tidak kudus, dan lain sebagainya. Yesus menyembuhkan orang sakit, eksorsisme, sambutan terhadap anak-anak, para perempuan, pemungut cukai, dan orang-orang yang dilabeli berdosa. Ya, jadi keberpihakan Yesus pada orang miskin dan mereka yang dimarginalkan di masyarakat pada zamannya sangat diperlihatkan oleh Lukas. Misi menurut Injil Lukas kalau begitu adalah pewartaan Injil Kerajaan Allah. Yang unik, Yesus selalu digambarkan oleh Lukas mewartakan Injil Kerajaan Allah di sinagoge. Jadi ada perjumpaan dengan orang-orang Yahudi. Ya, tetapi nggak hanya di sinagoge, Yesus juga mewartakan Injil Kerajaan Allah di tempat yang datar dan lain sebagainya, di rumah dan lain sebagainya. Yesus berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain dan dia menekankan kepada para murid khususnya jangan bawa bekal apapun kalau sedang bermisi. Percaya saja pada pertolongan dan penyertaan Tuhan. Dia akan mencukupkan segalanya, gitu ya. Jadi memang gagasan untuk tidak khawatir atau tidak terikat pada kekayaan itu sangat ditekankan oleh Lukas. Lalu misi juga dilakukan secara berkelompok, jadi dua orang pergi ke berbagai kota. Yang unik juga Lukas melaporkan bahwa Yesus yang berkeliling dari satu kota ke kota yang lain tidak hanya didukung atau diikuti oleh murid laki-laki, tetapi juga para murid perempuan. Ya, keterbukaan Yesus terhadap kehadiran dan partisipasi perempuan sangat unik dibandingkan Injil-Injil yang lain, ya. Yang lain tidak menyebutkan itu, hanya Injil Lukas yang menyebutkan perempuan. Para perempuan adalah murid-murid perdana Yesus juga. Ya, selanjutnya pelayanan yang digerakkan oleh belas kasihan dan yang disertai oleh kuasa Allah. Lalu Yesus menjadi sahabat bagi semua orang, terutama mereka yang miskin dan yang dimarginalkan. Salah satu perumpamaan yang menarik misalnya hospitalitas pada orang miskin. Lukas menegaskan kalau kamu mengadakan pesta jangan hanya mengundang orang-orang kaya, tapi juga undanglah orang-orang miskin, gitu ya. Dalam perumpamaan yang lain Yesus mengatakan ada orang kaya yang mengadakan perjamuan, lalu dia undang orang-orang tertentu, tapi orang-orang itu malah berdalih, nggak mau datang. Akhirnya dia mengatakan, udah panggil saja semua yang ada di pinggir jalan, orang buta, orang timpang, orang sakit, orang miskin, semua masuk ke dalam perjamuan. Gitu ya. Jadi ini sekali lagi mau menekankan susah sekali orang kaya masuk surga karena keterikatan mereka pada kekayaan, begitu ya. Sementara orang-orang miskin jauh lebih terbuka terhadap kerajaan Allah. Dan Allah punya empati yang besar kepada orang-orang yang terpinggirkan, tertindas, dan lain sebagainya. Tapi pernyataan ini tidak mau mengatakan bukan berarti orang miskin juga dengan begitu saja dapat menerima kabar Injil, ya. Bukan itu tendensinya. Jangan sampai kita salah paham. Gitu ya, karena baik kekayaan maupun kemiskinan sama-sama menjadi batu ujian apakah kita mau menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus, begitu ya. Lalu yang berikutnya kabar baik bagi orang-orang berdosa dan yang terhilang. Yesus menegaskan bahwa dia datang bukan untuk orang yang sehat tapi untuk orang yang sakit, tanda petik, begitu ya. Ini sebuah bahasa figuratif bahwa dia juga perlu melayani orang-orang yang tersesat, orang-orang yang berdosa, sehingga mereka boleh bertobat dan memperoleh keselamatan. Ya, perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang anak yang hilang itu sangat khas dalam Injil Lukas. Jadi misi menurut Injil Lukas adalah misi yang dilakukan sebagai kesaksian tentang Yesus yang bangkit.
pasal 24 ayat 48 mengatakan kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Jadi ketika kita bermisi, kita adalah saksi Kristus. Misi mencakup pewartaan Injil dan pelayanan praktis yang holistik dengan mencakup dimensi sosial, politik, ekonomi, fisik, psikis dan spiritual manusia gitu ya. Misi adalah karya pembebasan dan pemulihan yang dijiwai oleh nilai-nilai kerajaan Allah, yaitu kebenaran, kesetaraan, keterbukaan, belas kasihan, damai sejahtera, dan seterusnya. Ya, nanti Bapak Ibu kita tahu bahwa Lukas tidak hanya menulis Injil, tapi dia juga melanjutkan karya historiografinya yang berikutnya, yaitu kisah para rasul. Jadi nanti akan ada perkembangan, tapi saya tidak akan membahas teologi misi menurut kisah para rasul. Mungkin itu di lain kesempatan ada pembicara lainnya. Yang pasti Injil, teologi misi dalam Injil Lukas, misi Yesus bersifat universal, gitu ya. Yesus memang dalam kehidupannya fokus di Galilea, hanya satu kali saja dia berkunjung di Gerasa. Karena itu misi kepada bangsa-bangsa menjadi tugas murid-murid Yesus setelah ia naik ke sorga. Dan kisah para rasul menegaskan itu. Para murid diminta untuk menunggu di Yerusalem, lalu Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus diberikan kepada para murid dan mereka menerima kuasa untuk menjadi saksinya mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Nah, misi dalam pandangan Lukas seperti Roh Kudus yang hadir dalam misi Yesus di dunia, demikian juga Roh Kudus akan hadir dan terus membimbing menyertai misi gereja selanjutnya, gitu ya. Murid-murid Yesus setelah dia naik ke sorga. Ya, sampai di situ itu kekhasan Injil Lukas. Selanjutnya kita masuk ke teologi misi Injil Yohanes. Teologi misi Injil Yohanes. Kalau kita baca Injil Yohanes, Bapak Ibu mungkin kita akan segera langsung dapat merasakan ada perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan Matius, Markus, Lukas, gitu ya. Tidak hanya soal kronologis geografis, tetapi cara menarasikan pribadi dan pelayanan Yesus. Kalau kita membaca dalam Injil Yohanes, memang Yesus sering sekali berdebat, gitu ya. Berdebat dengan Yudaisme. Dalam hal ini orang Yahudi, yaitu para pemimpin mereka, gitu ya. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki, dan bahkan kaum Herodian, begitu ya. Dan dalam Injil ini penulis Yohanes menggunakan banyak sekali bahasa-bahasa figuratif yang dualistik, gitu ya. Tapi kemungkinan menurut ahli modern dualistik yang demikian terang dan gelap, sorga dan dunia, begitu ya, itu dipakai untuk menegaskan atau mengkontraskan perbedaan kebenaran dengan kejahatan atau ketidakbenaran antara nilai-nilai Kristen dengan nilai-nilai dunia, begitu ya. Sifatnya memang demikian, apa boleh buat, itu adalah gaya literer yang dipilih oleh penulis Injil Yohanes untuk memberikan kepada para pembacanya atau komunitasnya segera tahu mana yang harus mereka pilih, gitu. Kira-kira begitu ya. Dengan mengkontraskan sekontras-kontrasnya, mereka dapat langsung mengetahui ini yang harus dipilih. Ya, penginjil Yohanes dan komunitasnya. Ada yang mengatakan kemungkinan Rasul Yohanes bin Zebedeus, murid Yesus. Argumen ini didukung oleh tradisi gereja berdasarkan informasi bapak-bapak gereja, tapi ada juga yang mengatakan mungkinkah penulisnya ini diselimuti dengan identitas sebagai murid yang terkasih. Dia adalah saksi mata dari Rasul Yohanes sendiri, gitu ya. Atau dia seorang Yahudi Kristen Yudea yang sudah bermigrasi ke Efesus sebelum perang Yahudi tahun 66 Masehi. Sekali lagi, kenapa ada banyak pandangan seperti ini? Karena memang Injil tidak pernah menuliskan secara lugas siapa penulisnya. Kenapa ya? 4 Injil ini tidak pernah menuliskan nama penulisnya. Menurut argumen kebanyakan orang adalah
karena yang menjadi fokus adalah Yesus, bukan siapa yang menuliskan karangan itu. Yesuslah yang menjadi pusat pemberitaan, gitu ya. Nah, atau yang kedua, karena si pembaca atau komunitas yang membacanya sudah tahu siapa yang menulisnya. Jadi nggak perlu lagi identitas yang secara detail di dalam karangan itu, gitu ya. Kecuali Lukas ya, Bapak Ibu, Lukas dengan jelas menuliskan baik dalam Injilnya maupun Kisah Para Rasul, bahwa dia menulis itu untuk seorang yang bernama Theophilus, gitu. Nah, jemaat atau pembaca Injil Yohanes adalah jemaat Yahudi Helenis yang ada di Efesus dan kemungkinan adalah komunitas yang mapan dan independen. Tapi mereka juga mengalami masalah-masalah ya, masalah perpecahan internal, gereja yang semakin kaku dan hierarkis. Mereka juga mengalami pengucilan dari sinagoge dan ajaran-ajaran sesat. Para ahli menduga kemungkinan ajaran yang dimaksud adalah ajaran gnostik dan ajaran doketisme. Yang pasti jemaat ini adalah jemaat yang kompleks persoalan yang dihadapinya baik di dalam maupun di luar, begitu ya. Bagaimana motif misi dalam Injil Yohanes? Kalau kita membaca Injil ini seperti yang saya sudah katakan tadi, Yesus dalam Injil Yohanes sering sekali bertanya jawab dan memberikan banyak sekali pemaparan tentang siapa dirinya, bagaimana dia harus dipahami, bagaimana relasinya dengan Bapa, bagaimana relasinya dia dengan murid-muridnya, begitu ya. Sangat khas sekali kalau Bapak Ibu nanti membaca, pasti akan menemukan kekhasan Injil Yohanes, gitu ya. Di sini dikatakan motif misi adalah ya untuk menyikapi polemik, gitu ya, masyarakat sekitar yang menolak kekristenan sehingga apa boleh buat, mereka harus menyampaikan sesuatu. Sama seperti Yesus yang menghadapi apa ya, keraguan, ketidakpercayaan, sinisme dari para pemimpin Yahudi, demikian gereja dimotivasi untuk berani menyikapi konflik, gitu ya. Injil Yohanes misalnya menunjukkan sikap Yesus terhadap hari Sabat. Itu seringkali menjadi dasar orang-orang Yahudi untuk menolak dia ya, untuk memikirkan bagaimana caranya ya menangkap Yesus dan membuat dia mati tersalib, gitu ya. Karena memang sikap Yesus terhadap hari Sabat itu dianggap melawan hukum Musa. Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat dan itu bagi orang Yahudi, khususnya para pemimpin mereka, itu sesuatu yang tidak benar, begitu ya, harus segera direspons, gitu ya. Dalam Injil Yohanes, Yesus tidak menyangkal kegagalannya untuk memelihara Sabat ataupun membenarkan perbuatannya, tapi dia menempatkan dirinya di luar tafsiran atas hukum Taurat yang selama ini dipopularkan oleh orang-orang Farisi. Lalu dia mengidentifikasi dirinya sebagai Tuhan, gitu ya. Yesus katakan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun terus bekerja, gitu ya. Orang Yahudi memahami kesetaraan Yesus dengan Allah sebagai penghujatan, tapi dengan perkataan itu Yesus sebenarnya ingin memahami klaimnya sebagai ekspresi ketergantungannya kepada Bapa, gitu ya, kesatuannya dengan Bapa. Bapak Ibu nanti bisa melihat, ngecek sendiri di Yohanes pasal 5 ayat 19 sampai dengan ayat 47. Di situ Yesus panjang lebar menjelaskan bagaimana relasinya dengan Bapa. Ya, seakan-akan dia mau memperlihatkan kepada para lawan bahwa dia tidak melanggar, tetapi dia melakukan seperti yang dilakukan oleh Bapaknya. Bapa tidak pernah berhenti berbuat baik, gitu ya. Pada hari Sabat pun Bapa terus bekerja, dan karena Bapa bekerja, ya Yesus juga bekerja. Misalnya Yesus berkata, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan oleh anak. Kira-kira gitu. Lalu berikutnya, menyaksikan interpretasi atas kitab suci dan tradisi Yesus. Ya, misalnya banyak topik-topik yang digumuli oleh penulis Injil Yohanes dalam karangannya, begitu ya.
Topik-topiknya ada inkarnasi atau praeksistensi Yesus, bahwa Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia, Yesus menggenapi pengharapan perjanjian lama, dia adalah anak domba Allah, Mesias, Raja Israel, Nabi Elia yang baru, dia lebih tinggi daripada Yohanes Pembaptis, gitu ya. Jadi apa yang digambarkan oleh Yohanes dalam Injilnya tentang konflik dan perdebatan Yesus, bagaimana jawaban Yesus itu mau bukan hanya sekedar laporan sejarah, tetapi juga menunjukkan sekali lagi kepada komunitasnya bagaimana cara mempertanggungjawabkan iman kepada mereka yang tidak tahu misalnya apa-apa tentang Yudaisme, atau tahu tentang Yudaisme tetapi tidak mampu untuk memahami Yesus ini siapa sebenarnya, gitu ya. Ya, lalu ada tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Salib adalah tahta kemuliaan Yesus, kebangkitan Yesus adalah novum yang disaksikan oleh saksi-saksi sejarah, kebangkitan Yesus harus direspons dengan iman dan dilanjutkan dengan misi misalnya ya. Sehingga ini juga melawan ajaran bahwa Yesus tidak mati di atas kayu salib, dan karena dia tidak mati ya dia tidak perlu bangkit gitu. Ini ajaran sesat yang dilawan oleh komunitas Yohanes gitu ya. Lalu ada kasih Allah, juga tema yang sangat khas sekali dalam Injil Yohanes misalnya. Misi kasih Yesus bertujuan untuk menyingkapkan kasih Allah kepada dunia, kasih Allah sebagai dasar kehidupan orang percaya, sama seperti Bapa mengasihi Yesus, Yesus mengasihi Bapa, Yesus juga mengasihi murid-murid, demikian murid-murid saling mengasihi gitu ya. Perintah Yesus untuk mengasihi atau teladan Yesus yang mencuci kaki para murid sebelum dia ditangkap, doa Yesus itu hanya ada dalam Injil Yohanes dan mau menunjukkan teladan Yesus historis kepada komunitas pembacanya. Yohanes mau menegaskan, ini loh prinsip hidup yang harus menjadi pedoman kita, yang harus kita praktikkan dalam kehidupan bergereja. Gereja boleh mapan tapi jangan kehilangan roh kasih, kira-kira gitu. Jangan sampai gereja yang sudah mapan dan menjadi hierarkis kehilangan kasih sebagai semangat dalam berelasi gitu ya, kira-kira. Lalu ada Roh Kudus dan perannya dalam komunitas orang percaya. Ada detail yang sangat apa ya, sangat unik khas Yohanes dalam Injilnya, bahwa ada rujukan tentang siapa itu Roh Kudus itu ditemukan hanya secara detail dalam Injil Yohanes, bahwa Roh Kudus adalah Roh Allah dan Roh Yesus sendiri, bahkan Yesus yang bangkit akan terus hadir di dalam gereja melalui kehadiran Rohnya yang menghibur dan menginsyafkan gitu ya. Jadi peran Roh Kudus sangat sentral, sangat besar, sangat signifikan dalam kehidupan bergereja menurut Yohanes. Lalu yang berikutnya, misi adalah tugas setiap murid Yesus. Misi harus dikerjakan tetapi terutama oleh para pemimpin yang diibaratkan Yesus sebagai gembala dari gerejanya. Jadi tugas semua murid Yesus, tapi terutama mereka yang punya fungsi sebagai pemimpin gereja gitu ya. Sebuah kesempatan yang misi adalah sebuah kesempatan untuk mengklarifikasi atau menyaksikan kebenaran Injil kepada mereka yang membenci dan menentang. Misi dikerjakan dalam iman kepada Kristus yang bangkit dan yang menyertai gerejanya melalui Roh Kudus. Misi juga harus diwartakan disertai dengan berita pengampunan dosa. Jadi bukan hukuman ya, kalau menurut Yohanes memang ada hukuman, tapi pengampunan dosa dan keselamatan itu penting untuk diwartakan. Gitu ya. Saya berharap ini tidak disalahpahami, lalu misi itu jadinya untuk menakut-nakuti orang perihal surga dan neraka gitu ya. Semoga nggak demikian pemahaman kita. Yang mau dikatakan adalah bahwa memang ya dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa, dan untuk kita bisa selamat ya kita hanya mengharapkan belas kasihan Tuhan di dalam Yesus Kristus yang kita sambut dengan iman begitu ya. Karena itu pewartaan gereja tidak boleh berisi kutukan, berisi condemnation, menakut-nakuti orang tentang hukuman, tapi yang harus disampaikan adalah
keselamatan. Karena Allah mengasihi dunia ini, semuanya, bukan hanya gereja, tapi dunia ini. Jadi itu kekhasan dari Injil Yohanes, ya. Bagaimana mempertanggungjawabkan iman, termasuk apa boleh buat berpolemik dengan mereka yang tidak percaya atau yang menentang Injil. Belajar dari Injil-Injil Perjanjian Baru, maka kita melihat misi gereja sesungguhnya adalah wujud komitmen iman kepada Kristus sekaligus partisipasi kita dalam misi Allah. Yesus melaksanakan misi kerajaan Allah, dan kita sebagai murid-muridnya kita berpartisipasi mengikuti misi yang demikian, gitu ya. Setiap komunitas Kristen awal punya kebebasan dan merumuskan teologi misinya yang berakar pada tradisi Yesus, tapi juga krisis aktual yang dihadapinya. Ya, jadi tradisi diinterpretasi, lalu kita dialogkan dengan krisis aktual, lalu kita merumuskan kira-kira bentuk misi, metode misi apa ya yang relevan, yang bisa kita lakukan untuk menjawab tantangan kita, kebutuhan kita saat ini. Dan belajar dari Injil-Injil PB, kita juga melihat bahwa tidak ada teologi misi yang universal. Tidak ada teologi misi yang seragam, yang cocok diterapkan oleh gereja di segala konteks dan zaman. Kita sendiri sebagai gereja di masa kini, kita harus mengenal konteks di mana kita bermisi, sehingga kita tahu metode apa yang cocok, gitu ya. Ya, berikutnya gereja dan misi. Kalau dari Injil-Injil PB kita lihat bahwa iman Kristen pada hakikatnya adalah iman yang sifatnya misioner, gitu ya. Maaf, saya kecepatan. Teologi misi bukanlah tujuan pada dirinya, melainkan framework yang dirumuskan oleh gereja berdasarkan pemahamannya tentang dasar, motivasi, tujuan, dan hakikat misinya di tengah dunia. Jadi bisa nggak sih teologi misi berubah? Ya bisa lah, karena konteks berubah. Teks kita tetap, tapi pesannya akan selalu kita dialogkan dan harus relevan dan kontekstual dengan keadaan kita, ya. Praktik misi gereja selalu ada dalam kontinuitas dan diskontinuitas dengan kesaksian-kesaksian Alkitab. Mengapa? Karena gereja berhadapan sekali lagi dengan realitas dan krisis yang berbeda dan atau yang terus berubah. Kita belajar tentang cara bagaimana gereja di masa lalu berteologi tentang misi. Sehingga kita belajar menjadikan cara mereka berteologi sebagai referensi, tapi gereja pada zaman ini juga punya kebebasan untuk merumuskan teologi misinya, gitu ya. Yang berikutnya, gereja dan misi. Iman Kristen sifatnya pada hakikatnya adalah misioner, sehingga nggak bisa kalau kekristenan disuruh berhenti, orang Kristen disuruh jangan bersaksi, itu kayaknya itu tidak mungkin, gitu ya. Karena memang bermisi atau menjadi orang percaya yang misioner adalah perintah Tuhan kita sendiri, teladan Yesus Kristus sendiri. Jadi misi adalah ekspresi fundamental dari kehidupan gereja. Misi berakar pada Injil, yaitu kasih Allah pada dunia ini. Sehingga kalau kita bermisi, kita mewujud, itu adalah wujud dari komitmen kita kepada Yesus Kristus yang adalah pusat dari Injil. Sekaligus pewarta Injil dan pusat dari Injil itu sendiri, ya. Belajar dari Injil-Injil PB juga kita melihat ada 3 referensi ketika kita ingin merumuskan teologi misi di zaman ini. Alkitab, sejarah misi, ya. Sejarah misi itu bisa jadi misalnya kalau GKI punya sejarah misi, bagaimana GKI hadir di Indonesia, itu pasti ada sejarah misinya. Kita bisa menjadikan itu referensi, ya, untuk kita merumuskan teologi kita, teologi misi kita, metode kita, bentuk-bentuk misi yang relevan di zaman sekarang itu apa. Alkitab, sejarah misi, dan konteks itu tiga-tiganya harus menjadi pertimbangan dalam kita bermisi di Indonesia, di Jakarta khususnya untuk GKI Pondok Indah. Sampai di sini saya selesaikan presentasi. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik punya sesuatu yang bisa dibagikan untuk melengkapi atau mengoreksi barangkali kalau saya ada yang salah atau yang kurang bisa disampaikan. Jadi kita sama-sama belajar. Demikian Kak Andre dan Bu Pendeta Riani.